Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina dari kelas 2DD3, nomor absen 20, nomor induk mahasiswa 19314141006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang LKM atau Lembar Kerja Mahasiswa pada bab 4 Praktikum Pengendalian Proses dengan modul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada peralatan berpengendali dengan jenis peralatan yaitu pengendali suhu. Nah, yang pertama di sini diketahui data hasil pengamatan untuk kondisi kritis. Untuk PBC-nya di sini nilai yang diketahui adalah sebesar 4,5. Nah, kemudian diketahui juga data hasil pengamatan berupa tabel yaitu T dalam sekon dan persen PV, di mana data ini kemudian digunakan untuk membuat grafik T atau sekon terhadap persen PV. Nah, grafiknya jadi seperti ini setelah dibuat. Grafik X, di sini sumbu X adalah T dalam sekon terhadap persen PV. Nah, kemudian dari grafik di atas digunakan untuk menentukan nilai PC berdasarkan grafik yang kita buat tadi, dan menentukan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols, di mana metode Ziegler-Nichols ini dikenal dengan nama closed loop or online method yang dipelopori oleh Ziegler dan Nichols pada tahun 1942. Nah, di sini nilai yang diketahui PBC tadi adalah sebesar 4,5. Dan di sini yang kita hitung atau yang kita tentukan adalah nilai dari PC menggunakan grafik yang kita buat tadi. Nah, caranya kita buat garis bantu. Di sini saya buat garis bantu dari gelombang pertama sampai dengan gelombang yang kelima. Dan di sini yang saya pakai adalah gelombang yang ke-4 dan 5. Nah, kita ukur di sini. Nah, nilai yang saya dapat di sini adalah sekitar 0,5 cm. Nah, dari sini kita dapat menentukan nilai dari PC-nya dengan cara sentimeter yang terbaca di sini adalah sebesar 0,5, kemudian dibagi dengan total sentimeter. Nah, total sentimeter di sini kurang lebih sebesar 18 cm, kemudian dibagi dengan dikali dengan total nilai sebesar 450. Diperoleh hasil dari PC sebesar 12,5 dalam satuan detik. Nah, kemudian untuk mode kendalinya di sini ada 3. Yang pertama adalah P. P di sini adalah proportional control. Untuk yang PI di sini adalah proportional integral, dan PID di sini adalah proportional integral derivatif. Nah, untuk mode kendali P di sini parameternya hanya KC saja. Untuk yang tau I dan tau D, di sini tau D bukan merupakan D time, tapi di sini time derivatif. Nah, untuk PI atau proportional integral di sini untuk parameternya ada KC dan tau I saja. Untuk derivative time atau tau D di sini 0. Kemudian untuk PID atau proportional integral derivatif untuk parameternya KC, tau I, dan tau D. Selanjutnya untuk menentukan nilai PB di sini kita bisa menentukan dengan rumus yang sudah ditentukan oleh metode Ziegler-Nichols, di mana untuk P atau mode kendali P atau proportional controller, untuk PB di sini adalah 2 dikali dengan PBC. Nah, diperoleh hasil untuk PB untuk P controller di sini sebesar 9. Kemudian untuk PI di sini
dengan rumus 2,2 dikali dengan PBC dihasilkan nilai sebesar 9,9. Kemudian untuk PID dengan rumus 1,7 dikali dengan PBC diperoleh hasil sebesar 7,65. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai KC, di mana nilai KC di sini adalah 100 dibagi dengan PB. Nah, untuk P control atau proportional controller diperoleh nilai KC sebesar 11,11 sekian. Nah, kemudian untuk nilai PI atau proportional integralnya, di sini untuk parameter KC nilainya adalah sebesar 10,101 sekian. Untuk PID, nilai KC-nya adalah sebesar 13,07 sekian. Nah, kemudian untuk menentukan nilai tau I di sini adalah tau I di sini merupakan time integral atau integral time dengan cara untuk metode Ziegler-Nichols untuk mode kendali PI di sini menggunakan rumus 0,83 dikali dengan nilai PC yang kita dapat tadi, diperoleh hasil sebesar 10,375. Nah, untuk PID di sini menggunakan rumus dari metode Ziegler-Nichols juga dengan cara 0,5 dikali dengan nilai PC tadi didapatkan hasil sebesar 6,25. Nah, untuk tau D di sini untuk mode kendali PI 0 atau tidak ada. Nah, kemudian untuk nilai PID di sini untuk tau D atau time derivatifnya menggunakan rumus 0,13 dikali dengan PC-nya tadi diperoleh hasil sebesar 1,625 dalam satuan detik. Nah, yang berikutnya, setelah menentukan kondisi kritis ini, langkah berikutnya adalah menentukan atau melakukan analisa respon, di mana untuk analisa respon data hasil pengamatan tuning diketahui tipenya adalah servo. Nah, servo ini merupakan servo system atau perubahan set point, perubahan pada set point untuk pengendali P atau proportional control. Nah, untuk data yang diketahui selanjutnya adalah persen SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, dan nilai PB di sini adalah nilai dari kondisi kritis tadi sebesar 9. Nah, untuk parameter tau I dan tau D di sini 0 karena pengendali P atau proportional controller hanya ada parameter PB saja. Untuk tau I dan tau D tidak diketahui atau nilainya 0. Nah, data berikutnya yang didapat adalah T dalam sekon dan persen PV, di mana data tabel ini kemudian dibuat grafik untuk menentukan analisa respon. Grafiknya yang didapat seperti ini. Yang T merupakan sumbu X, sedangkan PV-nya sumbu Y. Nah, sebelum menentukan analisa respon, tahap yang pertama adalah membuat 3 garis. Yang pertama, membuat garis SP1 lurus dengan garis SP1 yaitu 40. Kemudian yang kedua adalah garis SP2 yaitu 45. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah garis NA atau nilai akhir yang tergantung pada posisi letak akhir responnya atau garis nilai akhir yang perlu dibuat jika nilai akhir setelah dilakukan pengendalian tidak bisa tepat berada di SP atau set point. Tapi kalau NA sama dengan SP atau set point, berarti tidak perlu digambar garis nilai akhir atau NA karena dia akan berhimpit dengan nilai set point yang dituju. Nah, apabila nilai akhir atau NA-nya tidak sama dengan set point, maka akan ada 3 garis seperti ini. Nah, berikutnya tabel ini kemudian digunakan untuk menganalisis parameter respon hasil tuning. Ada
Yang pertama yaitu overshoot, di mana overshoot ini merupakan amplitudo atau puncak maksimum yang dihitung dari NA, dari puncak sampai NA itu panjangnya berapa, dan dari NA sampai SP1 itu panjangnya berapa. Kemudian dibandingkan. Nah, untuk satuannya di sini bisa memakai persen ataupun sentimeter dari penggaris. Nah, untuk overshoot pada kontrol P atau proportional control di sini diperoleh data 1,6 banding 6,2 dalam satuan sentimeter. Berikutnya untuk decay ratio. Decay ratio sendiri merupakan perbandingan antara puncak atau amplitudo kedua dengan amplitudo pertama. Amplitudo kedua dengan amplitudo pertama itu disebut dengan decay ratio. Nah, pada pengendali P ini diketahui atau didapat hasil dari decay ratio adalah 0,5 banding 1,6 dalam satuan sentimeter. Kemudian untuk peak time atau time over peak, di sini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Dari sumbu Y ke puncak itu berapa? Jadi di sini sampai sini. Nah, dari proportional control ini diketahui atau didapat hasil dari peak time adalah sebesar 8,33 sekian dalam satuan detik. Yang berikutnya adalah rise time, di mana rise time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Nah, pada grafik ini diperoleh nilai rise time sebesar 5,55 sekian dalam satuan detik. Yang berikutnya adalah response time, di mana response time di sini merupakan setting time atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai akhir yang steady state dengan toleransinya tuh sebesar 5%. Nah, untuk grafik ini atau grafik P di sini diperoleh nilai dari response time adalah sebesar 52,77 sekian dalam satuan detik. Nah, berikutnya untuk period of oscillation adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini nilai dari period of oscillation adalah sebesar 16,6667 dalam satuan detik. Nah, kemudian yang terakhir adalah offset, di mana offset ini merupakan selisih antara set point yang dituju dengan nilai akhir atau PV atau SP2 dikurang dengan PV. Nah, di sini offset yang didapat adalah sebesar kurang lebih 0,7%. Selanjutnya adalah untuk parameter PI. Atau maksud saya untuk PI atau Proportional Integral Control di sini adalah data hasil pengamatan tuning yang diketahui sama seperti yang P atau Proportional Control tadi, mulai dari tipe tipe. Nah, untuk pengendalinya PI. Nah, untuk SP-nya sama seperti yang di P tadi, 40 dan 45 untuk SP2. Nah, untuk parameter dari PI sendiri di sini adalah PB, diketahuinya adalah 9,9 dari data kondisi kritis tadi. Kemudian untuk parameter tau I di sini adalah sebesar 10,375 dalam satuan detik. Untuk tau D-nya tidak diketahui. Kemudian terdapat juga data tabel T atau waktu dalam sekon dan persen PV, di mana data ini kemudian dibuat grafik untuk menganalisa respon hasil tuning. Nah, grafiknya seperti ini, yang sumbu X merupakan T dalam waktu dalam sekon, dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Sama seperti P atau proportional control tadi, di sini kita juga menganalisa parameter respon,
di mana ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Yang pertama, sama seperti tadi kita buat garis SP1, SP2, dan NA atau nilai akhir PV. Nah, untuk yang PI atau grafik yang kita dapat dari pengendali PI atau proportional integral control, di sini untuk overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation di sini tidak ada karena di sini sebelum NA sudah terdapat peak atau gelombang. Jadi untuk nilai dari keempatnya itu mulai dari overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation tidak ada. Nah, untuk rise time sama seperti tadi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Didapatkan nilai dari rise time untuk pengendali PI di sini adalah sebesar kurang lebih 44,44 sekian dalam satuan detik. Selanjutnya untuk response time atau setting time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai akhir yang steady state. Untuk pengendali PI di sini didapatkan sekitar 236,11 sekian dalam satuan detik. Nah, untuk offset di sini adalah selisih antara set point atau SP yang dituju dengan nilai akhir atau PV atau NA. Di sini didapatkan hasil dari atau nilai dari offset kurang lebih sekitar 0,1%. Nah, selanjutnya untuk mode kontrol PID atau proportional integral derivative, di sini untuk data hasil pengamatan tuning, tipenya adalah servo sama seperti PI dan PIP tadi. Kemudian pengendalinya di sini adalah PID atau proportional integral derivative. Untuk SP1 dan SP2 sama seperti P dan PI tadi. Nah, untuk parameternya dari PB sama seperti data dari kondisi kritis. PB-nya sebesar 7,65, tau I-nya sebesar 6,25 dalam satuan detik, dan tau D atau time derivatifnya di sini adalah sebesar 1,625 detik. Nah, selanjutnya di sini adalah data tabel untuk T dalam sekon atau waktu dalam sekon dan persen PV. Nah, data ini kemudian sama seperti P dan PI tadi dibuat grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Waktu dalam sekon terhadap persen PV. Sama seperti P dan PI, kita buat garis SP1 dan SP2 dan NA atau nilai akhir atau PV untuk menentukan atau menganalisis parameter respon hasil tuning. Nah, untuk grafik yang PID atau hasil grafik dari data pengamatan tabel tadi diperoleh overshoot sebesar kurang lebih 0,3 banding 12,2 dalam satuan cm. Nah, untuk decay ratio sendiri diperoleh hasil dari grafik sebesar kurang lebih 0,3 sampai dengan banding 0,3 dalam satuan cm. Selanjutnya untuk yang peak time, di sini untuk grafik PID ini diperoleh kurang lebih 16,66 sekian dalam satuan detik. Untuk rise time di sini adalah diperoleh hasil kurang lebih sebesar 13,33 sekian dalam satuan detik. Untuk response time di sini diperoleh hasil dari response time sekitar atau kurang lebih dari sebesar 161,11 sekian dalam satuan detik juga. Nah, untuk period of oscillation tidak ada. Untuk offsetnya sendiri kurang lebih didapatkan hasil sebesar 0,1%.
Nah, itu tadi untuk penjelasan dari saya tentang lembar kerja mahasiswa pada bab 4 tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali untuk pengendali suhu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.